tapi dia telah menjadi alat untuk public opinion making, pembentukan opini publik berdasarkan pesanan-pesanan dari pihak yang punya dana besar, yang punya uang banyak. Sementara dia ingin membangun pencitraan bahwa dirinya adalah orang baik, maka media dia bayar. Maka ketika dissenting opinion yang sesungguhnya mengandung kebenaran, sesungguhnya mengandung satu kritikan yang di dalamnya ada kebenarannya, itu dengan mudahnya disebut sebagai berita hoax, dan masyarakat seolah-olah terbangun pemahamannya. Kalau sudah pemerintah yang mengatakan ini hoax, ya maka ini hoax. Seolah-olah pemerintah yang jadi penentu. Kita akan mengangkat suatu hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday as-sa'ah yakni zuhur al-qalam." Sesungguhnya di antara tanda menjelang datangnya as-sa'ah, kiamat, yaitu bermunculannya atau tersebarnya pena atau qalam. Kemudian dalam kesempatan lain lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ati ayaksurat tujaru wa yazharu al-ilm." Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, banyaknya para pedagang dan merebaknya ilmu. Saudaraku rahimakumullah, untuk hadis yang pertama, zuhur al-qalam, tersebarnya pena, kita bahkan hari ini melihat pengertian tersebarnya pena, yaitu tersebarnya banyak tulisan, sudah bukan dalam bentuk buku semata, buku yang kita buka, yang kemudian lembar demi lembar kertasnya kita buka, tetapi termasuk tulisan dengan pena ini dalam bentuk digital. Jadi hari ini hampir setiap orang di muka bumi memiliki telepon genggam atau handphone atau smartphone, dan hampir setiap saat kita dapat melihat di jalan-jalan, di kantor, di sekolah, di rumah-rumah, orang sedang sibuk menulis sesuatu di smartphone. Sehingga sudah bang tentu ini semakin meramaikan tersebarnya pena. Nah, tidak semua tulisan-tulisan itu pastinya bermanfaat. Tidak, sekalipun ada yang bermanfaat. Karena bermanfaat tidaknya tulisan itu berbanding lurus dengan apa isi pikiran dan hati dari penulisnya. Sementara di zaman kita yang penuh fitnah ini, tampaknya lebih banyak manusia yang hati dan pikirannya tidak terbimbing hidayah, tidak terbimbing petunjuk dari Allah, dari Rasulnya. Sehingga terkadang dia ketika menulis, dia menulis berdasarkan apa yang terlintas di pikirannya saat itu juga, atau apa yang terlontar dari hawa nafsunya. Sehingga sudah barang tentu isi tulisannya menjadi perkara-perkara yang bukan saja tidak bermanfaat, tapi bahkan mudarat, bahkan bisa menjadi sebab tersebarnya fasad, kerusakan. Nah, karenanya dalam situasi zaman seperti ini, kita sendiri sebagai pengguna alat-alat telepon genggam, handphone, smartphone ini, kita pun harus benar-benar hati-hati dan benar-benar teliti. Adakah kita memposting, kita menulis, kita membroadcast sesuatu yang sesungguhnya mencerminkan bahwa diri kita ini terbimbing Allah dan Rasulnya, ataukah kita pun tidak jauh berbeda dengan kebanyakan manusia lainnya, yang apa saja yang terlintas dalam pikirannya, dalam hatinya, bahkan apa saja yang merupakan buah dari hawa nafsunya, dia tuangkan dalam tulisan, atau dia forward tulisan orang lain, lalu dia posting, dia broadcast, yang padahal ini semua semakin merunyamkan dunia media sosial, sosial media. Nah, adapun hadis yang kedua, di mana Nabi mengatakan wa yazharul ilm, tersebarnya ilmu. Syekh Yusuf Al-Wabil mengatakan ilmu yang tersebar itu semakin hari juga semakin jauh dari apa-apa yang berfondasikan, yang mengacu, yang bereferensikan dalil dari kitabullah dan sunnah an-nabawiyah, hadis-hadis Nabi SAW. Maka sudah barang tentu ilmu seperti ini juga tidak serta-merta memberi manfaat, malah kadang-kadang memberi mudarat, menimbulkan fasad, kerusakan di muka bumi ini.
Belum lagi kalau kita kaitkan munculnya pengetahuan-pengetahuan yang sesungguhnya bisa mengeksploitasi manusia. Sebab ingat, Nabi SAW pernah menyatakan dalam salah satu sabda beliau, wa inna minal bayanu la sihr. Sesungguhnya di antara al-bayan itu ada sihir. Al-bayan itu keterangan-keterangan, tulisan-tulisan, penjelasan-penjelasan. Jika apa? Jika tulisan itu, keterangan itu, penjelasan itu pada hakikatnya adalah upaya untuk public opinion making, pembentukan opini publik. Dan ini sudah bukan rahasia lagi dalam dunia jurnalistik modern. Media massa itu sudah tidak murni sebagai alat penyebar luas berita, informasi tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Tapi dia telah menjadi alat untuk public opinion making, pembentukan opini publik berdasarkan pesanan-pesanan dari pihak yang punya dana besar, yang punya uang banyak. Sementara dia ingin membangun pencitraan bahwa dirinya adalah orang baik, maka media dia bayar, jurnalis, wartawan dia bayar agar membuat tulisan-tulisan, penjelasan-penjelasan yang mengesankan bahwa si orang yang membayar ini dan kroni-kroninya dan kawan-kawannya adalah orang yang baik. Padahal hakikatnya bukan orang baik, orang yang jahat. Nah, kita hidup di zaman seperti itu, saudaraku rahimakumullah. Karenanya bukan rahasia lagi ketika sekarang ini ada suatu pendapat yang dianggap tidak sejalan dengan pendapat mainstream, pendapat umum yang sudah berlaku, opini umum yang sudah berlaku, yang kemudian biasa dikenal dengan istilah dissenting opinion, pendapat atau pandangan yang sifatnya berselisih dari mainstream. Dan mainstream ini didukung oleh, katakanlah, pihak yang memiliki otoritas kekuasaan politik di suatu wilayah tertentu. Maka ketika dissenting opinion yang sesungguhnya mengandung kebenaran, sesungguhnya mengandung satu kritikan yang di dalamnya ada kebenarannya, itu dengan mudahnya disebut sebagai berita hoax. Dan masyarakat seolah-olah terbangun pemahamannya, kalau sudah pemerintah yang mengatakan ini hoax, ya maka ini hoax. Seolah-olah pemerintah yang jadi penentu akurat, valid atau hoaxnya atau tidak akuratnya suatu tulisan. Jadi saudaraku rahimakumullah, zuhurul qalam, tersebarnya pena, yazharul ilm, tersebar luasnya ilmu, tidak serta-merta menandakan bahwa di masyarakat itu terkumpullah orang-orang yang intelijen, orang-orang yang cerdas. Apalagi ini merupakan indikasi terkumpulnya orang-orang yang soleh, tidak serta-merta. Saudaraku rahimakumullah, mari kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah selalu menunjuki kita dengan furqan, dengan kemampuan membedakan antara hak wal batil,